Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa, anak-anak? Ya, Joni silakan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa selesai, Ibu akan mengaksen terlebih dahulu ya anak-anak. Yang Ibu sebutkan, tolong acungkan tangannya ke atas. Aditya. Hadir, Bu. Ya. Agus Gunawan. Hadir, Bu. Ajeng Trisna Dewi. Hadir, Bu. Ya. Gong Indra. Hadir, Bu. Itu kenapa gelap sekali, Gong? Hujan, Bu, di rumah. Oh iya. Selanjutnya Joni. Siap, hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya. Semuanya baik-baik aja? Baik-baik, Bu. Ya. Sekarang kita lanjut ke materi anak-anak. Ibu akan perlihatkan PowerPoint Ibu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Ibu. Di sini kita akan membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama. Tentang keanekaragaman budaya. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi bersama-sama ya anak-anak. Nah, setelah kita bernyanyi, kita lanjutkan ke materi ya. Yang pertama yaitu IPS. Nah, di IPS ini Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Nah, dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita wajib mensyukurinya. Nah, dari Sabang sampai Merauke, jelas pasti ada berbagai macam suku adat, entah itu senjata, tarian, dan lain-lain. Nah, di sini
Ibu sudah memiliki contoh soal yang dimana contoh soal terdapat tiga soal. Nah, yang di sini ada nama provinsinya Bali, yang kedua NAD, yang ketiga Riau. Ibu akan menanyakan salah satu dari kalian, Bali rumah adatnya apa, senjatanya apa, dan tariannya apa. Nah, di sini kan kalian sudah tahu kita tuh memiliki keanekaragaman yang sangat banyak dari Sabang sampai Merauke. Jelas, otomatis kalian pasti sudah mempelajari walaupun hanya mendengar sekilas. Nah, di sini kita coba bersama-sama untuk membahas rumah adat, senjata, dan tarian dari beberapa contoh provinsi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bali. Kalian tahu rumah adat Bali itu namanya apa? Tahu, Bu. Ya, Joni, apa? Gapura Candi Bentar, Bu. Ada yang lain? Ada yang lain, anak-anak? Coba kalian baca ya materi yang Ibu kirimkan di grup tadi. Coba dilihat, kan kalian sudah Ibu berikan materi, tolong dibaca dulu ya, kita bahas bersama-sama. Ya, Ajeng tahu rumah adat di Bali, karena Ajeng kan sudah lama menetap di Bali ya kan, Jeng? Ya, Bu. Ya. Rumah adatnya namanya Bali Gede. Ya, betul. Nah, untuk senjatanya, siapa yang tahu senjata di Bali ada apa aja namanya? Senjata Bali. Ada arit, brakas, keris, sama penampat. Ya. Untuk tariannya? Tari kecak, pendet, dan lain-lain, Bu. Ya. Yang nomor 2, MAD itu kepanjangan dari apa, Nana? Siapa yang bisa? Nangro Aceh Darussalam, Bu. Aceh Darussalam. Ya, betul sekali. Kalian tahu rumah adat NAD apa? Ya, jika tidak, untuk kita lebih paham, beri jawaban saja ya. Untuk rumah adat NAD itu yang namanya Krongbade. Untuk senjatanya, kalian bisa catat ya, Krongbade. Untuk senjatanya itu rencong. Dan untuk tariannya itu Seudati. Nah, yang ketiga itu ada Riau. Riau itu rumah adatnya dikenal dengan nama Selaso Jatuh Kembar. Sedangkan senjatanya itu ada berbagai macam ya, ada jenawi, ada pedang, dan lain sebagainya. Dan untuk tariannya namanya Zapin Boria. Kalian pernah dengar kata Boria nggak? Pernah, Bu. Ya, di mana aja? Di film Upin Ipin. Nah, betul. Kita karena pahamnya Boria itu tarian di Filipina ya. Ya, kita lanjut ya. Karena kalian kan sudah paham tentang rumah adat, senjata, dan tarian. Sudah paham? Nah, untuk muatan bahasa Indonesia, di sini kita membahas tentang gagasan pokok. Ya, siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Pikiran utama, Bu. Iya, selain itu ada yang bisa? Selain itu, siapa lagi yang tahu apa itu gagasan pokok? Coba Joni.
Gagasan pokok adalah gagasan yang berupa kalimatnya dalam paragraf. Dengan kata lain, gagasan merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelasan atau pengembangan dalam sebuah paragraf. Nah, di dalam gagasan pokok itu terdapat 3 ya, yaitu yang pertama deduktif, yang kedua induktif, dan yang ketiga campuran, yaitu campurannya itu deduktif induktif. Yang dimana deduktif itu berada di awal, sedangkan induktif berada di akhir kalimat, dan campuran itu berada di tengah-tengah. Ya, di sini Ibu langsung saja ya ke contoh soal. Contoh soal itu ada kisah semut dan belalang. Coba yang bisa di mana letak gagasan pokok paragraf pertama pada kisah semut dan belalang? Kalau salah nggak apa-apa, nanti Ibu benarkan. Siapa yang bisa? Kita baca bersama-sama ya, yang paragraf pertama. Pada suatu hari di musim yang panas, di sebuah ladang hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat, riau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung untuk dibawanya ke sarangnya. Jadi, ide pokoknya berada di awal paragraf, Bu. Ada yang lain? Nah, jadi ide pokoknya itu berada di awal ya, benar sekali aja. Nah, jadi contohnya seperti itu ya, untuk kita mengetahui gagasan pokok itu seperti kalimat awal sampai akhir, dia tuh menjelaskan intinya bagaimana, walaupun dia jalannya alurnya tetap maju, ya dari kesimpulan bacaan paragraf pertama itu, intinya masuk di mana sampai akhir kalimat itu. Jika kalian sudah mengetahui, maka kalian sudah tahu di mana letak gagasan pokok itu. Kita tuh harus paham 3, dia tuh berada di awal, di akhir, atau berada di tengah-tengah kata. Kita harus lebih fokus ke sana. Tapi untuk lebih kalian jelasnya, kalian harus cermati bacaan yang ada di paragraf yang disuruh oleh atau diperintahkan di bacaan. Nah, sekian untuk muatan bahasa Indonesia. Ibu rasa kalian sudah paham tentang gagasan pokok. Kita lanjutkan pada muatan IPA. Nah, di muatan ini kita membahas tentang bunyi. Nah, kalian tahu bunyi itu ditimbulkan dari mana? Siapa yang tahu? Bunyi itu menimbulkan gelombang dari benda yang bergetar, Bu. Nah, selain itu Benda yang dipukul, Bu. ya, getaran tersebut juga menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, bunyi itu kita bisa rasakan lewat Telinga, Udara Bu. atau benda padat. ya, betul. Dan bunyi juga dapat merambat melalui benda padat, cair, benar seperti katanya Adit, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, contohnya kalian ini, tidak ada apapun di suatu ruangan yang kalian diami. Kosong, tidak ada benda, tidak ada apapun. Kalian bersuara. Kayak hampa, kan dia tidak bisa merambat, bunyi itu tidak bisa merambat, karena kalian berada di ruangan yang hampa. Ya, agar lebih paham dengan materi bunyi, kita lanjut ke contoh soal yang sudah Ibu berikan. Ada contoh soal yang pertama. Nah, siapa di sini yang bisa main gitar? Adit, Bu. Wah, Adit. Joni, Bu. Oh iya, gimana? Bisa main gitar, Dit? Joni gurunya, Bu. Joni yang lebih pintar. Oh iya. Terus Adit main gitarnya tuh gimana cara memainkannya, Dit?
Gitarnya itu digesek, Bu. Digesek. Oh, Ya, selain sama digesek, dipetik. ada yang tahu lebih jelasnya tuh gitar tuh kita mainkan dengan cara bagaimana? Dipetik. Ada yang Betul, dipetik. Bu. Ya, betul sekali. Terus kalau suling, nah siapa yang suka main suling? Seperti Krishna yang kita tonton di ANTV yang suka nonton Krishna dan Radha. Suling itu cara menghasilkan bunyi dengan cara diapakan anak-anak? Ditiup. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Dan yang terakhir untuk biola. Biola cara menghasilkan bunyinya dengan cara bagaimana? Digesek. Gimana biola? Biola? Digesek, Bu. Ya, betul. Siapa yang sini Bisa, bisa Bu. main biola? Kacang, Bu Guru. Joni, Bu. Ya, jadi apapun itu nama benda seperti gitar, suling, biola, jika kalian sudah memainkannya dengan berbagai macam seperti gitar dipetik, suling ditiup, biola kita gesek, dia akan menghasilkan bunyi yang merdu. Apalagi kita melakoninya dengan serius dan memang kita tekuni, pasti suaranya dan bunyinya akan lebih merdu. Nah, dari sekian materi yang Ibu sampaikan, ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Ya. Sudah jelas. Jika sudah jelas, Ibu tutup dulu ya. Ya, Bu. Nah, sekian dari materi yang telah Ibu sampaikan. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu tutup ya diskusi artinya untuk pembelajaran hari ini. Kita bahas minggu depan untuk materi selanjutnya. Kita tutup dengan Paramasanti ya, atau kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Karena tadi sudah Joni. Selain Joni, siapa yang memimpin doa, anak-anak? Ya, Agus Gunawan. Sebelum mengakhiri acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Iya. Terima kasih anak-anak. Ya, kalian bisa live ya, bisa keluar dari Zoom. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Om Santi 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 Om Om. Santi, Santi.